Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Runa Alifadila, NBM 0048 dari Prodi Ilmu Hukum kelas B. Yang pertama, malaikat. Pengertian malaikat menurut Al-Quran. Secara bahasa, kata malaikat atau malaikah bentuk jamak dari kata malak, yang artinya malaikat adalah makhluk Allah yang bertugas menyampaikan pesan dari Allah SWT kepada makhluknya. Banyak ulama berpendapat bahwa malaikat adalah makhluk halus yang diciptakan dari cahaya yang berbentuk dalam aneka bentuk, taat mematuhi perintah Allah dan tidak memiliki kemampuan untuk mengingkari atau membangkang dari perintahnya. Sifat-sifat dasar malaikat Allah SWT. 1. Selalu patuh pada segala perintah Allah SWT dan selalu tidak melaksanakan apa yang dilarang Allah. Yang kedua, tidak sombong, tidak memiliki nafsu, dan selalu bertasbih. Yang ketiga, dapat berubah wujud dan menjelma menjadi yang Dia kehendaki. Yang keempat, memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. Yang kelima, ikut bahagia ketika seseorang mendapatkan Lailatul Qadar. Fungsi beriman kepada malaikat. Yang pertama, selalu melakukan perbuatan baik dan merasa najis jika melakukan perbuatan buruk karena dirinya selalu diawasi oleh malaikat. Yang kedua, berupaya masuk ke dalam surga yang dijaga oleh malaikat Ridwan dengan bertakwa dan beriman kepada Allah SWT. Yang ketiga, meningkatkan keikhlasan, keimanan, dan kedisiplinan kita untuk mengikuti atau meniru sifat dan perbuatan malaikat. Dan yang terakhir, selalu berpikir dan berhati-hati dalam melaksanakan setiap perbuatan, karena tiap perbuatan baik baik maupun yang buruk akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Di antara hikmah beriman kepada malaikat Allah yaitu 1. Semakin yakin tentang kebesaran Allah. Yang kedua, meningkatkan iman kita kepada Allah. Yang ketiga, meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Yang keempat, yakin akan pertolongan Allah SWT. Yang kelima, mendapatkan inspirasi untuk lebih taat kepada Allah. Yang keenam, selalu berpikir dan lebih berhati-hati ketika hendak melakukan sesuatu karena mengetahui ada pertanggungjawaban yang harus dilakukan. Selanjutnya, Nabi dan Kitab. Nabi adalah seorang utusan Allah SWT, pembawa ajaran agama yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Sebutan lain untuk Nabi adalah orang yang menyampaikan berita dan berita gembira atau basyir dan pembawa peringatan atau nadhir. Kitab Allah adalah sebuah kumpulan firman-firman Allah yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada para nabi dan rasul. Kitab Allah zaman dahulu dibuat menjadi dua jenis, yaitu bisa berupa syuhuf dan mushaf. Kata syuhuf berasal dari kata syafifa yang artinya sepenggal kalimat yang ditulis dalam media kulit, kertas, dan media lainnya. Sementara mushaf yakni kumpulan dari syuhuf yang dirangkum menjadi satu. Tugas Nabi: 1. Menyerukan iman kepada Allah dan mengesahkannya. Yang kedua, menyerukan iman kepada hari akhir dan hari pembalasan. Yang ketiga, menerangkan syariat demi kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. 1. Sidik, yaitu benar dari perkataan dan perbuatan. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan, yaitu menyampaikan wahyu atas risalah Allah SWT kepada orang lain. Yang ketiga, fatonah, cerdas, pandai, atau pintar. Sifat-sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Yang pertama, kizib, yaitu bohong. Yang kedua, hianat, tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, kitman, menyembunyikan. Dan yang terakhir, balada, yaitu bodoh. Sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul. Sifat yang sama seperti manusia, contohnya yaitu makan, minum, tidur, dan lain-lain. Hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul yaitu 1. Menyempurnakan iman. Yang kedua, memiliki teladan dan contoh dalam hidup. Yang ketiga, terdorong untuk berperilaku dan bersikap baik. Yang keempat, mencintai para Rasul dengan mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Dan yang terakhir, menyadarkan bahwa manusia diciptakan Allah SWT untuk mengabdi kepadanya. 4. Nama kitab suci dan penerimanya.
Pertama, kitab suci Taurat adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab suci Zabur adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab suci Injil adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hikmah beriman kepada kitab Allah, yaitu diantaranya: 1. Memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengetahui bagaimana berperilaku yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat, hidup manusia menjadi tertata karena adanya pedoman yang bersumber pada kitab suci. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang malaikat, kenabian, dan kitab suci. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.